Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Ramadhani, dan saya 1420097. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial acara 1, yaitu mengenai registrasi dan digitasi. Untuk step yang pertama yaitu mengklik new dokumen ini, lalu pilih yang blank map. Apabila sudah, lalu pilih customize karena kita akan mengcustomize toolbox-nya dengan mengklik 3D Analysis, Advanced Editing, Draw Editor, Georeferencing, Layout, Standard, dan Tools. Kemudian apabila sudah, kita akan mengcustomize extension-nya dan pilih extension tadi, lalu menceklis semuanya. Apabila sudah, lalu pilih Tools. Kemudian pilih klik kanan layers dan kemudian pilih properties. Nanti akan muncul seperti ini, lalu pilih yang coordinate system, kemudian pilih yang projected coordinate system, UTM, dan pilih yang WGS 1914. Nah, untuk ini kita memilih sesuai daerah peta yang telah kita tentukan. Karena peta saya berada di Southern Hemisphere, saya pilih yang ini, lalu berada pada di UTM zona 49. Lalu diklik dan diklik kanan dan pilih yang add to favorites. Apabila sudah, lalu pilih OK. Kemudian kita akan meng-add datanya dengan klik kanan pada layer, lalu add data. Kemudian connect to folder ini. Kemudian mencari filenya. Apabila sudah, lalu diklik dan pilih OK. Nanti akan muncul seperti ini, lalu ini diklik, dipilih, lalu di add. Nah, lalu ini OK. Peta akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan meregistrasi peta tersebut dengan cara add point ini, add control point. Nah, poinnya itu ditambahkan pada koordinat kiri atas dan kanan bawah. Nah, untuk add point ini itu pada koordinat tanda plusnya itu di zoom, lalu diklik kiri, di zoom out, di kanan input X dan Y, dan dimasukkan koordinatnya. Kemudian OK. Apabila hilang seperti ini, pada bagian kiri ini yang Kansa itu diklik kanan, lalu zoom to layar. Kemudian dilakukan sama seperti yang seperti tadi, ke kiri, ke kanan untuk X dan Y. Itu ditambahkan. Lalu di OK. Kemudian di zoom to layar. Nah, akan seperti ini. Apabila sudah registrasi sudah selesai dan kemudian untuk menyudahinya itu di update ke referensinya. Nah, akan hilang seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke digitasi. Itu yang pertama kita milih di bagian katalog ini. Kemudian kita mencari foldernya.
Nah, ini di klik kanan, kemudian pilih yang new, lalu pilih shapefile. Nah, untuk namanya kita tulis batas administrasi. Untuk feature type-nya kita pilih yang polygon karena untuk suatu area, kemudian pilih edit dan dipilih koordinat yang sudah difavoritkan tadi. Lalu OK dan OK. Nah, akan muncul di sini batas administrasi seperti ini. Diklik kanan, lalu dipilih edit feature dan start editing. Nah, apabila sudah, pada create features ini diklik atas administrasi dan dipilih yang polygon. Nah, untuk digitasinya dimulai dengan mengikuti jalur-jalur ini seperti ini hingga selesai. Nah, kemudian apabila sudah semua, itu untuk mengakhirinya diklik kiri 2 kali. Nah, akan jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan ini untuk mengubah warnanya ini kita pilih ini lalu klik follow dan outline width-nya kita ganti 3 dan warnanya kita ganti juga lalu OK. Nah, apabila sudah kita akan membagi kecamatan-kecamatan yang ada ini yaitu dengan klik cut polygon tools. Nah, caranya sama, tetapi pada cut polygon tools ini diawalinya di luar area yang telah kita buat. Nah, apabila sudah, untuk mengakhirinya sama seperti yang awal yaitu dengan klik 2 kali. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih editor, save edit, lalu stop editing. Kemudian kita akan menguploadkan jalannya. Caranya sama dengan memilih katalog, klik kanan pada folder yang file peta itu, kemudian new dan pilih shapefile. Kemudian namanya diganti menjadi jalan dan feature type-nya diganti menjadi polyline karena jalan merupakan sebuah suatu garis. Kemudian pilih edit dan pilih koordinat yang sudah difavoritkan, lalu OK. Kemudian pilih OK lagi. Nah, pada layers ini diklik kanan, kemudian edit features dan start editing. Nah, itu dipilih yang jalan ini, lalu construction tools-nya yang lain. Kemudian diplotkan sesuai dengan jalan yang ada. Nah, kemudian apabila sudah, itu pada keterangan ini diklik, lalu pilih yang highway,
Warnanya untuk jalan itu merah, kemudian width-nya itu 2. Lalu oke. Kemudian pada editor ini pilih Save Edit dan Stop Editing. Kemudian kita akan mengupload sungai. Nah, caranya sama, yaitu pilih katalog lagi, lalu klik kanan pada folder, new, dan shape file. Kemudian namanya diganti menjadi sungai, dan picture type-nya itu polyline. Pilih edit, koordinat yang sudah difavoritkan, lalu oke. Kemudian lalu oke, pada sungai ini diklik kanan, kemudian edit picture type, kemudian start editing. Pada create pictures ini dipilih yang sungai, lalu pilih yang lain. Kemudian di loadkan. Nah, apabila sudah, kemudian diedit lagi simbolnya dengan pilih bagian bawah ini, kemudian diganti menjadi river, dan oke. Nah, setelah itu kita pilih editor, save edit, dan stop editing. Kemudian kita akan menambahkan bangunan dengan cara yang sama, milih katalog, klik kanan pada foldernya, new, shapefile, kemudian namanya diganti bangunan, feature type-nya itu point, lalu klik edit, pilih koordinat yang telah difavoritkan, lalu oke. Kemudian oke. Pada bangunan diklik kanan, kemudian edit features, lalu start editing. Ini dipilih bangunan, kemudian yang point. Dan dipilihkan di mana yang akan ditempatkan bangunan itu. Kemudian di edit simbol ini, dipilih simbolnya. Lalu di oke. Nah, akan seperti ini. Lalu pada editor, save edit, dan stop editing. Nah, eh, seperti ini sudah jadi. Kemudian untuk save-nya itu kita pilih file. Sebelumnya maaf, untuk melihat hasil yang sudah kita buat itu tadi, kita unchecklist pada database-nya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk save-nya itu pilih file, lalu save. Nah, itu akan dipilih foldernya, kemudian save. Nah, sudah seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.